warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar dan cara mengklasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini bisa kalian perhatikan gambar benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Benda di lingkungan sekitar kita contohnya seperti meja, sepeda motor, mobil, buku, dan lain-lain. Ini bisa kita kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, bagaimana sih cara kita mengelompokkannya? Nah, caranya yaitu dengan mengelompokkan benda berdasarkan bentuk benda, ukuran benda, warna benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun benda. Nah, contohnya seperti ban mobil, ban motor, jendela, buku, botol kecap, dan botol sirup. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita kelompokkan berdasarkan bentuk benda, maka ban mobil dan ban motor itu terdapat di kelompok yang sama karena bentuknya itu sama, yaitu bulat. Sedangkan kaca akan sekelompok dengan buku karena memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Begitupun dengan botol kecap dan botol sirup, memiliki bentuk yang sama, yaitu tabung. Nah, berdasarkan ukuran tentu saja beda-beda nih. Jadi semuanya tidak bisa kita kelompokkan karena ukuran ban mobil dan ban motor itu beda. Ukuran ban mobil lebih besar daripada ukuran ban motor. Begitupun ukuran jendela lebih besar daripada ukuran buku, dan ukuran botol sirup lebih besar daripada ukuran botol kecap. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan keadaan permukaan bendanya, maka kita harus melakukan pengamatan dengan cara melihat, menyentuh, meraba. Jadi kita harus melakukan pengamatan secara langsung agar kita bisa mengetahui keadaan permukaan benda-benda tersebut. Nah, sekarang yaitu pembeda makhluk hidup dan benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan, sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama ada bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Tujuan bernapas adalah menyediakan oksigen yang diperlukan tubuh untuk menjalankan metabolisme dan membuang zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi tersebut diperoleh dari makanan dan minuman. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di gambar di sini, manusia sedang makan bersama keluarganya. Begitupun dengan hewan sedang memakan rumput. Nah, yang ketiga, bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, yang keempat ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran dan jumlah sel, sedangkan berkembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Contohnya, ketika kita masih bayi, massa dan ukuran tubuh kita belum sebesar sekarang, dan kemampuan tubuh masih terbatas, belum bisa jalan dan belum bisa berlari. Nah, di sini bisa kalian lihat terdapat tumbuh dan kembang dari kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua. Begitupun dengan tumbuh dan kembang ayam dari telur, menetas, ayam muda, dan ayam dewasa. Begitupun tumbuhan dan kupu-kupu. Biasa kita sebut dengan metamorfosis. Nah, yang kelima ada berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Yang keenam ada kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan disebut
iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsangan tersebut dapat berasal dari sentuhan cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Nah, di sini ada gambar. Nah, jika kita siang-siang nih keluar terus kita melihat ke atas, pasti kan mata kita tuh silau gitu. Nah, itu termasuk dalam kepekaan terhadap rangsangan. Indra apa? Indra perasa. Nah, tumbuhan juga ada loh namanya tumbuhan putri malu yang kalau misalnya kita sentuh daunnya itu nanti dia akan mengerucut. Begitupun dengan hewan kaki seribu. Kalau misalnya kita pegang nanti dia akan membentuk lingkaran. Itu merupakan kepekaannya. Nah, yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering sedikit mengandung air memiliki daun yang lebih sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Tumbuhan yang hidup di tempat kering itu contohnya kaktus, dan tumbuhan yang hidup di tempat basah itu seperti bunga teratai. Nah, contoh yang kedua yaitu manusia tinggal di daerah dingin dengan menggunakan mantel tebal. Nah, di sini ada anak-anak yang menggunakan mantel tebal pada saat musim dingin atau musim salju. Nah, yang ketiga nih yang sedang kita jalankan ya, yaitu manusia menggunakan masker untuk melindungi diri dari virus COVID-19. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.